setahu aku Politeknik Astra itu dulu namanya adalah Polman Astra, tapi sekarang berubah jadi Politeknik Astra. Itu perbedaannya mungkin di mana ya Mas, dari segi kegiatannya kah atau apanya? Kalau kegiatan lemburnya paling ngerjain modul-modul yang belum selesai begitu. Kalau semisal sampai 16.30 itu belum selesai, mungkin bisa kita kerjakan sampai malam gitu, sampai maksimal itu jam 9, dan hari Sabtu juga masih bisa masuk asalkan dengan izin. Dan di situ kita juga bisa mengeksplor juga kalau semisal pembelajarannya itu kurang, kita masih bisa juga mengeksplor asalkan izin ke instruktur atau dosen terkait. Dan kita juga bisa memanfaatkan fasilitas di situ untuk belajar. Berbicara tentang keunikan ya, ini lebih ke kelebihan juga di Politeknik Astra, karena Politeknik Astra ini berada di bawah naungan JABI atau Yayasan Astra Bina Ilmu, di mana sudah berkolaborasi dengan perusahaan atau industri-industri yang terutama di anak perusahaan Astra sendiri. Jadi di sini keunikan kami itu kami sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri. Jadi materi-materi yang kami pelajari, hal-hal yang kami pelajari, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang kami pelajari itu sudah sesuai dengan yang ada di industri. Kemudian juga untuk lulusannya sendiri, di sini kami sudah berkolaborasi dengan industri, dan sebagian besar lulusan kami itu langsung diserahkan atau langsung masuk ke dunia industri, terutama anak perusahaan Astra langsung. Halo Sobat Jakban, balik lagi ke podcast Jakban. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu politeknik yang ada di FKMPI Jakban, yaitu dari Politeknik Astra. Sebelumnya, kenalin dulu, nama aku Salmi dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Oke, kita langsung aja yuk kenalan sama dua narasumber kita, yaitu, boleh Mas kenalan dulu? Oke, baik. Nama saya Alif Jan Prayogo, saya dari Ketua Umum MPM Politeknik Astra. Halo. Oke, Mas. Perkenalkan, nama saya Roni Prastio. Di sini saya selaku Presiden BEM Politeknik Astra. Salam kenal semuanya. Oke, teman-teman udah kenal nih ya sama dua narasumber kita hari ini. Mungkin Mas gimana nih sekarang kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah sehat. Mas Roni Oke. gimana? Alhamdulillah. Oke. Mas berdua kesibukannya lagi apa nih kalau di Politeknik Astra? Kalau saya ya lagi banyak project sih, karena di kampus ditugasin banyak project, jadi ini tuh sampai lembur-lembur ya gitulah. Kalau Mas Roni? Kalau saya sendiri alhamdulillah udah kelar semester 4 ini, jadi tinggal nunggu nilai keluar dan sekarang lagi menikmati liburannya. Oke, lagi liburan ya Mas sekarang. Oke, mungkin teman-teman udah penasaran nih ya, gimana sih kegiatan di Politeknik Astra? Kita langsung tanya-tanya aja yuk ke dua narasumber kita. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih Mas, setahu aku Politeknik Astra itu dulu namanya adalah Polman Astra, tapi sekarang berubah jadi Politeknik Astra. Itu perbedaannya mungkin di mana ya Mas, dari segi kegiatannya kah atau apanya? Oke, baik. Berbicara tentang nama ya, ini juga menyangkut dengan sejarah ya. Untuk sejarahnya, Politeknik Astra itu awalnya didirikan pada tahun 1995. Nah, di situ nama awalnya itu adalah Akademi Federal Motor, atau itu berada di bawah naungan PT Federal Motor, atau yang sekarang disebut AHM atau Astra Honda Motor. Setelah itu pada tahun 2001 berubah nama menjadi Politeknik Manufaktur Astra. Selanjutnya sampai sekarang, dan terakhir pada tahun 2021 tepatnya pada 2022 tepatnya pada bulan April itu berganti nama menjadi Politeknik Astra. Perubahan Politeknik Astra ini karena di sini kami sudah tidak berfokus kepada manufaktur saja, namun di sini kita juga berfokus pada hal-hal lain yang menyangkut juga dengan industri, terutama pada IT, karena di industri juga selain manufaktur kita juga membutuhkan tentang IT. Oke, ternyata udah lama banget ya Mas, dari 1995. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu nih Politeknik Astra itu ada di mana sih alamatnya. Mungkin Mas bisa kasih tahu nih ke teman-teman semua. Oke, untuk Politeknik Astra sendiri,
untuk sebenarnya itu masih berada di wilayah Sunter di Kompleks Astra Internasional Gedung B di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tetapi pada tahun 2021 Politeknik Astra berpindah ke Jalan Damar, Cibatu, Cikarang Selatan di Bekasi sana. Jadi sebenarnya masih ada dua kampus, di kampus Sunter dan juga di kampus Cikarang sendiri. Oh, oke. Nah, karena teman-teman udah tahu ya nih alamatnya di mana. Nah, mungkin nih jadi pertanyaan teman-teman maba nih ya Mas yang mau masuk Astra itu kira-kira jalur masuknya itu lewat apa sih Mas, seperti apa gitu? Kalau untuk jalur masuk ada 4. Yang pertama itu di jalur yang pertama ada beasiswa. Itu jalur yang pertama dibuka pada bulan Desember. Jadi di bulan Desember nanti sudah ada pembukaan jalur beasiswa, dan itu beasiswa dari perusahaan dari Astra sendiri, dari Polman Astra, dari Astra Politeknik sendiri. Asal dari beasiswa itu Yayasan Astra Bina Ilmu yang menaungi dari Politeknik Astra sendiri. Terus ada jalur yang kedua itu reguler 1, terus ada reguler 2 dan reguler 3, dan sekarang ini masih berjalan seleksi untuk reguler 3 dan berakhir nanti di bulan Agustus. Jadi maba masuknya itu di bulan Agustus, di akhir bulan Agustus nanti baru PKKMB. Oh, oke. Berarti cukup lama ya Mas, dari Desember sampai bulan Agustus. Oke. Nah, kalau di Astra sendiri Mas ada julukan nggak sih untuk kampus Astra ini? Untuk julukan ya, julukan sebenarnya sama kayak nama, karena kan di sini nama politekniknya kita Politeknik Astra. Jadi branding kita julukannya itu Astratex. Jadi kayak dalam bahasa Inggris Astratex itu branding kita. Oh, oke. Sekarang aku mau tanya-tanya nih karena Mas juga udah semester berapa Mas kalau boleh tahu? Semester 4. Oke, 4 akhir nih ya. Udah cukup lama lah ya di Politeknik Astra. Kira-kira kalau di Astra itu sendiri lingkungannya gimana sih Mas untuk kepadatan pelajarannya kah, kegiatannya gitu? Mungkin dari Mas bisa jelasin sedikit gitu ke teman-teman semua. Dari siapa? Oke, terserah dari Mas Roni atau Mas. Kalau untuk kepadatan kuliah ya, kami itu kuliah dari pukul 7.30 sampai 16.30 setiap hari Senin sampai Jumat. Dan di situ untuk perkuliahan itu ada 60% praktek dan 40% teori. Untuk setiap prodinya berbeda-beda, ada P4 tentang teknik mesin, nanti ada dari TPM, dari Mas Alif ini juga prodi TPM, ada saya sendiri dari MI, terus ada MO, MK, terus ada yang terakhir ini TKBG baru berdiri tahun 2018. Untuk kepadatannya menurut saya pribadi ya, kalau dari mahasiswa saya melihat itu sangat padat begitu, karena ada lembur juga sampai malam, terus juga Sabtu kadang masih masuk gitu. Tapi pembelajaran di Astra sendiri itu sudah mengimplementasikan yang ada di industri, terutama di industri Astra sendiri, karena kami kan berada di bawah naungan Astra, dan di situ pembelajarannya kita mengambil dari perusahaan-perusahaan yang ada di Astra sendiri gitu. Oke. Aku mau tanya juga nih karena tadi Mas juga bahas lembur gitu ya. Kalau dari mahasiswa Astra sendiri, kalau misalnya lembur itu biasanya kegiatannya ngapain aja Mas? Gitu. Kalau kegiatan lemburnya paling ngerjain modul-modul yang belum selesai begitu. Kalau semisal sampai 16.30 itu belum selesai, mungkin bisa kita kerjakan sampai malam gitu, sampai maksimal itu jam 9, dan hari Sabtu juga masih bisa masuk asalkan dengan izin. Dan di situ kita juga bisa mengeksplor juga, kalau semisal pembelajarannya itu kurang, kita masih bisa juga mengeksplor asalkan izin ke instruktur atau dosen terkait. Dan kita juga bisa memanfaatkan fasilitas di situ untuk belajar. Oh, berarti sangat terbuka banget ya Mas fasilitas di sana buat mahasiswa di Astra. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, ada jurusan dan prodi apa aja kalau di Politeknik Astra, mungkin bisa dijelasin sama Mas ini? Oke, buat jurusan tadi sudah sedikit dijelasin sama Mas Roni juga. Untuk yang pertama itu, untuk yang paling tua itu pas pertama kali Politeknik Astra ini bentuk, itu ada prodi P4 atau pembuatan perkakas produksi. Itu pembahasannya belajar tentang bagaimana sih cara kita merancang atau merencanakan atau mengoperasikan
perkakas-perkakas yang ada di produksi. Seperti kita merancang membuat desain. Jadi untuk P4 ini lebih ke desain atau bisa menjadi desainer besoknya, terus juga tentang pengoperasian CNC dan juga benchwork atau milling dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang kedua ada prodi TPM, itu merupakan prodi saya sendiri. Nah di sini TPM itu teknik produksi dan proses manufaktur. Dari kata manufaktur udah kelihatan juga di sini kita belajar tentang bagaimana sih proses produksi manufaktur yang ada di industri. Jadi yang kita pelajari itu bisa dari dasar-dasar dari yang lain, karena produksi itu cakupannya cukup luas. Dan juga untuk di produksi kali ini kita juga belajar bagaimana sih cara kita membangun sebuah pabrik, itu kita juga belajar di situ. Jadi lulusan kita juga bisa nanti untuk membuat pabrik sendiri ataupun bisa mengimprove pabrik yang kita kerja di situ. Selanjutnya ada prodi MI, ini seperti prodinya Mas Roni, itu merupakan prodi yang teknik informatika atau manajemen informasi. Itu merupakan prodi yang cukup berbeda dengan yang lain, karena yang lain tuh berbasis mesin-mesin dan di sini kita berbasis informatika atau menggunakan laptop. Nah di situ mungkin belajar tentang coding atau pembuatan aplikasi yang mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi sama Mas Roni karena dia lebih luas tentang wawasannya. Selanjutnya ada prodi mekatronika. Nah di sini mekatronika itu mekanik dan elektronik. Jadi di sini kita belajar mekanika dan juga elektronika. Seperti kita belajar PLC, tentang pneumatik dan hidrolik juga. Jadi bagaimana sih cara mengoperasikan secara otomatis. Jadi di sini mekatronika itu belajar tentang otomasi lah. Selanjutnya ada prodi lagi, itu ada MO. Nah untuk di MO sendiri ini merupakan prodi yang memiliki dua konsentrasi, yaitu memiliki konsentrasi teknik alat berat dan juga teknik otomotif. Jadi di prodi mesin otomotif ini memiliki dua cakupan atau dua konsentrasi yang berbeda. Ada yang alat berat dan juga kendaraan ringan. Untuk kendaraan ringan itu seperti mobil, motor dan juga lain-lain. Selanjutnya untuk yang alat berat itu seperti truk untuk pertambangan atau bulldozer, itu merupakan alat berat. Jadi di situ lebih belajar ke perawatan dan juga servis gitu. Jadi lulusannya nanti juga bisa servis ataupun perawatan dengan maksimal. Selanjutnya ada prodi yang terakhir, itu prodi yang keenam, ada TKBG. Ini baru dibentuk tadi tahun 2018 itu baru dibentuk. Untuk TKBG sendiri di sini teknik konstruksi bangunan gedung. Di sini belajar tentang bagaimana sih cara kita merancang sebuah gedung itu bisa kokoh jadi. Ada pertama bisa pembentukan pengolahan tanah, jadi kita pemilihan tanah, perhitungan tanah. Selanjutnya kita juga memperhitungkan dari awal kita mendesain. Jadi kita juga belajar menggambar, satu sebagai arsitek menggambar sebuah rumah bangunan bisa sampai jadi. Selanjutnya kita juga memahami proses. Jadi dari awal sampai akhir sebuah gedung, dari dirancang sampai jadi itu membutuhkan proses berapa lama. Dan juga tentunya di sini belajar tentang cost, karena di pembangunan seperti itu tentunya membutuhkan cost juga kan. Dari sini kita meminimalisir cost dan juga memaksimalkan cost yang ada untuk bisa semaksimal mungkin membentuk sebuah gedung yang bagus. Oke, cukup banyak juga ya. Oke, tadi juga udah dijelasin sama Mas Alif sedikit kalau misalnya ada satu jurusan yang sedikit berbeda gitu ya dari jurusan yang lain, yaitu jurusan dari Mas Roni, jurusan MI ya Mas. Iya. Mungkin dari Mas Roni bisa jelasin kalau perbedaan dari jurusan MI dibanding jurusan-jurusan lain itu seperti apa Mas? Oke, untuk jurusan saya sendiri, manajemen informatika itu berbasisnya benar tadi kayak tentang teknik informatika. Jadi setiap semesternya itu belajar mengenai bahasa pemrograman yang berbeda-beda, mulai dari bahasa C, terus bahasa C#, Java, terus ada ASP dan sebagainya gitu. Untuk semester 1 sendiri kita berfokus belajar mengenai aplikasi konsol. Lalu untuk semester 2 sendiri kita udah belajar mengenai aplikasi yang berbasis desktop. Jadi nanti udah aplikasinya berbentuk desktop dan sudah ada desainnya bagus dan udah bisa digunakan di laptop. Terus untuk yang semester 3 kita
fokus ke aplikasi website. Jadi kita di semester 3 itu harapannya mahasiswa itu udah bisa membuat website sendiri-sendiri dan setiap akhir semesternya nanti akan ada projectnya untuk membuat websitenya, dan websitenya itu juga bukan cuma satu tapi ada 2. Lalu untuk semester 4 sendiri kita harus membuat aplikasi Android, dan alhamdulillah juga di semester 4 ini dari manajemen informatika angkatan saya juga sudah berhasil melewati semester 4 ini, walaupun agak pusing juga membuat aplikasi Android. Terus di semester 5 itu ada proyek pemrograman, jadi nanti akan ada user dari luar maupun dari dalam Politeknik Astra untuk meminta mahasiswa-mahasiswa itu untuk membuat aplikasi, entah nanti konsol, desktop, website ataupun Android, untuk mengimplementasikan apa keinginan dari user itu sendiri. Lalu baru di semester 6 itu kita magang, dan semua dari prodi emang magang di semester 6 itu. Terus dan sekedar informasi juga, untuk prodi MI ini rencananya bakal upgrade menjadi D4 karena setelah dilihat dari kebutuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama untuk perusahaan Astra itu sendiri, lebih menyarankan itu MI itu di-upgrade menjadi D4 karena sayang gitu kalau cuma D3, dan nanti untuk D4 sendiri bakal ditambah lagi untuk pelajaran disambungkan ke artificial intelligence, machine learning, dan juga IoT dan sebagainya. Mungkin begitu. Oke, cukup rinci juga ya penjelasan dari Mas Roni buat teman-teman yang mau masuk MI gitu ya. Jadi sejurusan ya sama Mas Roni. Oke, tadi juga Mas Roni udah nyinggung sedikit tentang beasiswa, yaitu beasiswanya biasanya di bulan Desember ya Mas. Kalau boleh tahu, kalau di Politeknik Astra ini ada beasiswa apa aja Mas? Untuk beasiswa sendiri, yang pertama beasiswa dari YABI atau Yayasan Astra Bina Ilmu, itu langsung dari perusahaan yang menaungi Politeknik Astra, itu dibuka pada bulan Desember. Di Desember nanti bakal ada pembukaan tersebut, dan biasanya jumlahnya itu sekitar 10% dari kuota mahasiswa yang dibuka di Politeknik Astra. Untuk tahun ini sekitar ada 60 mahasiswa menerima beasiswa ini, dan untuk besarnya beasiswa itu nanti dari uang pangkal dan juga SPP gratis, lalu ditambah juga untuk uang beasiswa satu, dapat uang saku itu sekitar 1,250.000. Untuk angkatan kita malah 1,5 juta. Jadi masih alhamdulillah masuknya 2020 ya. Lalu ada juga beasiswa di pertengahan kuliahan. Jadi nanti semisal dari misal saya masuk reguler begitu, terus lalu saya mendaftar beasiswa perusahaan Astra, itu banyak, ada Lazis, Adaro, AHM dan sebagainya. Amalia Astra itu juga membuka beasiswa di pertengahan kuliahan. Semisal nanti kita naik ke tingkat 2 dan IPK kita mencukupi untuk mendaftar tersebut, ya nanti kita mengikuti syarat-syaratnya, administrasi, terus ada tesnya juga mungkin. Nah, nanti ada potongan biaya perkuliahan dari situ, dan itu nanti sampai akhir juga, sampai kita lulus. Dan biasanya potongannya sekitar 4 juta per semester, atau ada juga yang 2 juta dan lainnya. Oke, tuh teman-teman bisa denger juga ya tadi dari Mas Roni, ternyata banyak banget beasiswa yang ada di Politeknik Astra. Jadi teman-teman yang mau masuk Astra bisa banget ya Mas lewat jalur beasiswa. Oke, selanjutnya nih aku mau tanya, kalau di Politeknik Astra itu ada keunikan apa sih Mas di sana? Berbicara tentang keunikan ya, ini lebih ke kelebihan juga di Politeknik Astra, karena Politeknik Astra ini berada di bawah naungan JABI atau Yayasan Astra Bina Ilmu, di mana sudah berkolaborasi dengan perusahaan atau industri-industri yang terutama di anak perusahaan Astra sendiri. Jadi di sini keunikan kami itu kami sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri. Jadi materi-materi yang kami pelajari, hal-hal yang kami pelajari, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang kami pelajari itu sudah sesuai dengan yang ada di industri. Kemudian juga untuk lulusannya sendiri, di sini kami sudah berkolaborasi dengan industri,
dan sebagian besar lulusan kami itu langsung diserahkan atau langsung masuk ke dunia industri, terutama anak perusahaan astra langsung. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih kan tadi kalau Mas Roni sendiri itu sebagai presiden mahasiswa ya, kemudian Mas Alif ketua MPM. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih, organisasi strukturalnya itu struktural organisasi di Astra tuh kayak gimana gitu. Mungkin dari Mas Alif atau Mas Roni bisa menjelaskan, kemudian ada apa aja sih organisasi ataupun UKM atau ODD yang mungkin ada di Politeknik Astra gitu. Untuk struktural sendiri, untuk Ormawa yang paling besar itu ada dua, yaitu ada MPM dan BEM, itu mencakup keseluruhan mahasiswa. Untuk MPM sendiri bekerja di lembaga legislatif dan juga yudikatifnya. Lalu ada eksekutifnya, yaitu dari BEM sendiri, dari saya. Jadi untuk tugasnya sendiri untuk MPM itu ada aspirasi, terus juga ada mengawasi organisasi yang ada di Politeknik Astra, lalu juga ada tentang peraturan-peraturan yang ada di Politeknik Astra tentang ADOK, ART, ADP dan sebagainya, itu nanti bakal diurus dari Mas Alif. Lalu untuk eksekutif sendiri kami juga mengurusi tentang aspirasi juga, tentang kegiatan-kegiatan juga. Dan dari BEM ini membawahi 13 UKM dan juga 6 hima. Kalau tadi ditanyain UKM apa aja, yang mungkin dari hima ya. Yang pertama itu ada hima P4, TPM, MI, MK, MO dan juga TKBG. Itu dari 6 prodi yang disebutkan Mas Alif tadi. Oke, untuk UKM sendiri ada 13, itu dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama yaitu ada bidang tentang teknokrasi atau teknologi informasi dan komunikasi. Itu ada 4 UKM yang di bawah naungan departemen tersebut. Ada UKM bahasa, jurnalistik, kim dan juga robotik. Lalu ada departemen orkes atau olahraga dan kesenian, itu membawahi 5 UKM. Ada 3 UKM olahraga dan juga 2 UKM seni. Itu ada voli, badminton dan juga basket untuk olahraganya. Lalu ada UKM Pokma dan juga musik. Lalu yang terakhir ada Departemen SPM atau Sosial Pengabdian Masyarakat, itu membawahi 4 UKM. Itu ada UKM Rohis, ada KMK, lalu ada Mapatra, dan juga yang terakhir ada UKM KWU atau Kewirausahaan. Oke, banyak juga nih ya teman-teman. Kalau masuk Astra berarti tinggal pilih aja nih UKM yang sesuai sama teman-teman semua. Oke, selanjutnya nih Mas, kalau di Astra sendiri kira-kira prestasi yang udah diraih dari teman-teman Politeknik Astra itu apa aja Mas? Oke, untuk prestasi ya, kebetulan kemarin dari Politeknik Astra baru saja menyelenggarakan G20 atau turunan dari G20 yang diselenggarakan oleh pemerintahan Indonesia. Jadi Politeknik Astra juga ikut serta memeriahkan acara tersebut. Dan kemarin menjadi tuan rumah G20 atau Bisnis 20, bisnis 20 negara terbesar di dunia. Lalu untuk prestasi mahasiswa sendiri juga banyak. Kami juga dari mahasiswa itu ada yang juara PLC, terus ada juga yang lomba AGI atau Astra Gema Islami, lomba tentang SolidWorks dari Hima P4, terus banyak juga. Mungkin dari Mas Alif juga pernah juara nggak Mas? Oh, belum. Nah kebetulan kemarin dari AGI kemarin alhamdulillah saya ikut lomba cerdas cermat dan alhamdulillahnya tim saya juara 1 alhamdulillah. Oke, keren-keren banget ya prestasi dari teman-teman Politeknik Astra. Nah, biasanya nih Mas, kalau ormawa-ormawa di setiap kampus kan ada satu kegiatan yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau dari Politeknik Astra sendiri, kira-kira ada nggak Mas kegiatan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman di sana? Kalau dari BEM sendiri ya, kalau dari BEM sendiri itu ada 3 proker yang diunggulkan. Yang pertama itu Astra Test Competition atau eventnya itu tentang olahraga. Jadi ada pertandingan olahraga dan itu bebas mau mahasiswa mau satu prodi atau mau beda-beda prodi. Itu tujuannya biar emang menyalurkan minat bakat, real menyalurkan minat bakat. Emang event ini tuh baru di periode sekarang ini.
dan ada lombanya itu ada dua, yaitu tentang badminton dan juga futsal. Badminton ini ada 2 nomor, yaitu yang pertama ganda putra dan juga yang kedua ganda putri. Ini sudah berjalan dan insya Allah nanti tanggal 1 atau besok itu udah technical meeting. Lalu untuk yang kedua ada Astra Festival, itu gabungan dari beberapa event. Yang pertama itu ada event Novastek, atau ini sebenarnya event untuk mempersiapkan mahasiswa itu untuk lomba ke Puspernas, untuk lomba PKM, LIDM, Gemastik dan sebagainya. Lalu rangkaian yang kedua itu ada kelas desain. Jadi setelah kita melihat mahasiswa itu juga butuh desain gitu, karena biar untuk feed IG atau publikasi dari organisasi UKM Hima itu juga lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, rangkaian yang ketiga itu ada Sparko, Sport Art and Competition. Itu merupakan ajang perlombaan antar hima. Jadi ini real perlombaan antar hima dari hima T4, TPM sampai TKBG tadi. Di sini rencananya dilaksanakan pada bulan Oktober dan ada 14 cabang lomba. Itu ada mulai dari olahraga, seni dan juga sebagainya. Lalu selanjutnya rangkaian yang terakhir itu ada Academic Days. Di sini selain kita menyelenggarakan event olahraga, kami juga harus menyelenggarakan event akademik juga biar seimbang dan mahasiswa juga impactnya itu mendapatkan impact yang seimbang juga. Itu nanti juga lombanya akan dilaksanakan bulan Oktober akhir rencananya. Setelah mahasiswa masuk, jadi biar mahasiswa juga ikut merasakan lomba-lomba tersebut. Lalu untuk event yang terakhir, event unggulan kami yaitu ada Pekan Apresiasi. Ini juga baru di periode sekarang ini. Itu tujuannya biar dari UKM, Hima maupun mahasiswa juga dapat lebih aktif lagi untuk mengimprove dirinya dan juga organisasinya. Dengan adanya Pekan Apresiasi ini, nanti dari organisasi juga saling berlomba-lomba, saling mengaktifkan organisasinya gitu. Setelah dari pandemi kemarin, banyak dari organisasi yang mungkin kesulitan untuk aktif. Jadi setelah kita udah offline dan juga sudah berjalan normal kembali, jadi kami putuskan untuk ada Pekan Apresiasi ini. Oke, keren-keren nih teman-teman. Nah, terus selanjutnya nih Mas, kan tadi dari Mas Alif juga udah sempat nyinggung kalau misalnya Asra ini kegiatan-kegiatannya relate gitu sama industri. Nah, kalau dari Asra sendiri kira-kira prospek kerja dari lulusan teman-teman di Asra itu seperti apa, Mas? Untuk prospek kerja ya dari lulusan Astra ini seperti tadi, itu kan kita belajar tentang desain, belajar tentang perancangan, belajar tentang tata letak. Itu untuk lulusan prospek kerjanya itu berbeda antara masing-masing prodi. Seperti tadi untuk P4 itu bisa ke industri, itu bisa bagian perancangan atau bagian desainer, karena di P4 ini banyak sekali mendesain suatu produk dan juga mendesain mold ataupun membuat jig and fixture. Selanjutnya untuk TPM sendiri ini bisa di bidang PPIC ataupun perencanaan tata letak. Jadi bagaimana sih cara membuat suatu pabrik, dan juga di TPM ini nanti prospek kerjanya bisa ke bagian produksi. Selanjutnya ada MI, ini nanti bisa Mas Sony yang jelaskan lebih detail. Selanjutnya ada prodi MK, itu bisa menjadi automation lah. Jadi di situ bisa bergerak untuk melakukan improvement di mana yang tadinya belum otomatis sekarang bisa diotomatisasikan. Jadi itu sangat berguna sekali di industri. Selanjutnya juga ada prodi MO, itu nanti bisa bekerja di industri juga kayak di AHM itu yang tentang Honda Motor. Selanjutnya juga di bengkel-bengkel itu juga bisa tentang servis ataupun tentang perawatan, dan juga teknik alat berat itu bisa di pertambangan ataupun bisa di bis ataupun bisa lain hal yang berhubungan dengan perawatan alat-alat berat. Selanjutnya ada prodi TKBG. Nah, TKBG ini biasanya pada bisa mencar, adapun bisa yang ke secara mandiri ataupun ikut orang, dan juga bisa
ke industri itu juga bisa, karena di TKBG ini kita tidak hanya merancang satu bangunan saja, tapi di sini kita juga mempelajari bagaimana sih detailnya tentang pengukuran tanah dan juga tentang bagaimana membuat suatu bangunan dari awal sampai hingga akhir dan benar-benar jadi itu secara maksimal itu bagaimana caranya. Oke, mungkin Mas Roni bisa lanjutkan. Kalau untuk MI sendiri banyak ya untuk prospek kerjanya, apalagi sekarang industri udah masuk ke 4.0 dan banyak industri itu membutuhkan programmer untuk dan juga sistem analis, apalagi untuk berhadapan dengan industri-industri yang sudah semakin digital ini. Makanya dari MI ini sangat dibutuhkan, dan tahun pembelajaran yang akan datang ini ditambah kelas lagi. Jadi pada tahun saya hanya satu kelas, lalu bawahnya ada 3 kelas, lalu di tahun yang akan datang ini ditambah lagi menjadi 6 kelas karena kebutuhan industri yang semakin meningkat. Oke, berarti rata-rata selalu naik ya Mas jumlahnya? Oke, nah terakhir nih Mas, kalau dari Politeknik Astra sendiri mungkin teman-teman penasaran nih, kalau mau cari Politeknik Astra tuh ada websitenya nggak sih atau ada media sosialnya nggak sih? Mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman semua. Oke, untuk websitenya sendiri ada www.polman.astra.ac.id. Lalu untuk IG-nya ada Astra Politeknik. Untuk YouTube-nya sendiri ada Politeknik Astra, dan Facebook-nya juga Politeknik Astra. Lalu Twitternya juga Politeknik Astra. Untuk teman-teman yang kepo dari mahasiswa baru, apalagi langsung cek aja. Di situ ada informasi-informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru maupun informasi-informasi prestasi dari Politeknik Astra, dan juga kegiatan-kegiatan dari kami mahasiswa Politeknik Astra. Oke, tadi juga penjelasan dari Mas Roni, terus Mas Alif juga udah cukup lengkap banget, udah sangat informatif banget ya buat kita juga, buat aku dan juga buat teman-teman di sana. Oke, mungkin terakhir nih Mas, dari kami, dari podcast Jakban, ada sedikit merchandise nih buat Mas Alif dan juga Mas Roni. Oke, ini mungkin kenang-kenangan ya Mas dari podcast Jakban buat Mas Roni dan juga Mas Alif. Terima kasih untuk FKIP Jakban, dan juga maaf juga udah merepotkan di sini. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Alif dan juga Mas Roni udah mau berkunjung nih di podcast Jakban. Oke, terakhir teman-teman semua, kita masih ada podcast lagi, yaitu ditunggu buat teman-teman semua sampai bertemu di podcast Jakban selanjutnya.